Real Madrid bungkam Valencia, Vinicius pakai sepatu beda merek. Greenwood bebas dari semua dakwaan di kasus pemerkosaan. Cedera paha, Mbappe dipastikan absen lawan Bayern Munchen. Juventus di ujung tanduk terancam dipotong 20 poin lagi. King Kazu ke Liga Portugal di usia 55 tahun. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan dengan hasil positif di kandang atas Valencia. Bertanding di Santiago Bernabeu Jumat dini hari tadi, gol Marco Asensio di menit ke-52 dan Vinicius Junior di menit ke-54 memenangkan Los Blancos 2-0. Madrid bertahan di posisi 2 klasemen Liga Spanyol dengan kini mengoleksi 45 poin, 5 poin di belakang Barcelona. Sedang Valencia tertahan di urutan ke-14 dengan 20 poin. Juventus sukses mengalahkan Lazio dengan skor 1-0 dalam laga perempat final Coppa Italia 2022-2023 yang digelar di Allianz Stadium Jumat 3 Februari dini hari tadi. Gol kemenangan Juventus pada laga ini diciptakan oleh Gleison Bremer pada akhir babak pertama. Berkat hasil ini, Juventus pun berhak melaju ke babak semifinal untuk menghadapi Inter Milan yang sukses mengalahkan Atalanta. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois meminta perlindungan lebih untuk rekan setimnya Vinicius Junior yang menjadi sasaran tendangan liar dari bek Valencia Gabriel Paulista. Paulista pun menerima kartu merah langsung. Kiper Madrid ini percaya lebih banyak yang harus dilakukan untuk mencegah pemain asal Brasil itu menjadi sasaran tackle. Tetapi Courtois senang dengan keputusan wasit untuk mengeluarkan Paulista. Karim Benzema menjadi tumbal kemenangan Real Madrid atas Valencia. Setelah pertandingan, terungkap melalui Sergio Quirante dari DAZN bahwa Benzema merasakan masalah di paha kanannya dengan penilaian lebih lanjut akan dilakukan pada Jumat ini. Selain Benzema, Militao juga alami cedera. Ia terlihat mengeluhkan sakit pada otot pahanya. Selain keduanya, Toni Kroos juga kabarnya tengah menjalani pemeriksaan medis. Ia sempat ditarik keluar pada menit ke-66. Pemain Manchester United, Mason Greenwood dibebaskan dari semua dakwaan termasuk pemerkosaan Kamis 2 Februari. Sebelumnya, ia diskors setan merah sejak Januari 2022 lalu setelah ditangkap karena dituduh menyerang dan memerkosa pacarnya. Kini, kepolisian Greater Manchester atau GMP mengatakan proses pidana terhadap seorang pria berusia 21 tahun telah dihentikan pada 2 Februari. Setelah 9 tahun membela Le Blues, bek Manchester United Raphael Varane memutuskan pensiun dari timnas Prancis. Dalam pernyataan resminya, Varane menilai ini adalah saat yang tepat baginya untuk pensiun. Ia merasa perjalanannya bersama Le Blues sudah cukup, terutama setelah memenangkan Piala Dunia 2018 silam. Ia juga menilai bahwa ia harus pensiun demi regenerasi lini belakang timnas Prancis. Kylian Mbappe dipastikan bakal absen kalau Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions pada 15 Februari mendatang. Cedera paha kiri memaksanya absen. Cedera paha itu dialami Mbappe setelah dilanggar pemain Montpellier kemarin. Mbappe diperkirakan absen 3 pekan. Marcel Sabitzer dipastikan akan memakai seragam MU nomor 15 yang sebelumnya pernah dikenakan pemain-pemain macam Nemanja Vidic dan Daley Blind. Aku ingin berterima kasih kepada official di Manchester United atas kepercayaannya kepadaku. Aku sangat bersemangat untuk bermain di depan supporter kami yang sangat bergairah di Old Trafford dan untuk tim yang sangat besar ini dengan tradisi besarnya. Aku sudah siap. Nottingham Forest mendatangkan kapten tim nasional Ghana Andre Ayew dengan cuma-cuma. Ayew akan dikontrak sampai akhir musim 2022-2023. Ayew menjadi rekrutan ke-29 Forest sejak kembali ke divisi teratas. Sang pemain sebelumnya sempat menolak tawaran Everton sebelum bursa transfer Januari 2023 ditutup.
Arsenal telah mengamankan masa depan salah satu prospek muda terbesar dan pemain kunci mereka musim ini. Tim Meriam London mengikat Gabriel Martinelli dengan kontrak baru berdurasi 4,5 tahun hingga 2027. Sejauh musim ini, Martinelli membuat 27 penampilan di semua kompetisi dengan 7 gol dan 3 assist. Presiden La Liga Javier Tebas memberi sinyal kondisi keuangan Barcelona belum sehat. Dia menyeret nama Kylian Mbappe dan Erling Haaland untuk berbicara mengenai hal tersebut. Tebas mengatakan, untuk mendatangkan pemain bintang ke La Liga, utamanya Haaland dan Mbappe saat ini, yang mungkin melakukannya adalah Real Madrid. Sementara Barcelona tidak mungkin bahkan untuk musim depan. Klub Meksiko, Pumas, memutus kontrak Dani Alves setelah pemenjaraannya menyusul tuduhan pelecehan seksual itu. Kini, Pumas menuntut kompensasi 4,5 juta euro atau 73 miliar rupiah dari Dani Alves karena melanggar ketentuan perilaku yang tercantum dalam kontraknya. Pumas percaya tuduhan pemerkosaan berarti Alves telah melanggar kesepakatan dan oleh karena itu, klub membutuhkan kompensasi finansial. Ada yang menarik dari penampilan Vinicius Junior ketika Real Madrid berjumpa Valencia pada pekan ke-17 La Liga 2022-2023. Pada laga tersebut, Vinicius memakai dua sepatu yang berbeda tiap babak. Pada babak pertama, Vinicius memakai sepatu dengan warna hitam tanpa corak. Lalu pada babak kedua, Vinicius memakai sepatu Nike keluaran lama. Alasan Vinicius melakukan hal ini karena ia terlibat perselisihan dengan Nike soal kontrak dan beberapa hal. Pihak Vinicius juga ingin memutus kontrak dengan Nike, akan tetapi tidak ada kejelasan soal status tersebut. Juventus semakin terpojok setelah terkena hukuman pengurangan 15 poin atas manipulasi laporan keuangan terkait transfer pemain. Kini hukuman berat sudah menanti lagi. Masalah ini seputar urusan gaji pemain di masa pandemi. Menurut Football Italia, si Nyonya tua belum membayar gaji untuk kuartal terakhir 2022 dan membutuhkan 11 juta euro atau sekitar 180,27 miliar rupiah untuk menutup utang kepada pemain dan anggota staf klub. Media Italia melaporkan bahwa jaksa FIGC berencana menuntut Juventus dengan pengurangan minimal 20 poin di kasus ini. Pemain asal Jepang berusia 55 tahun, Kazuyoshi Miura, resmi gabung klub kasta kedua Liga Portugal, Oliveirense. Ia meninggalkan klub Jepang Yokohama FC dengan status pemain pinjaman sampai akhir musim 2022-2023. Kedatangan striker Jepang itu dikonfirmasi melalui Twitter klub dan ini adalah kesempatan pertamanya bermain di Eropa sejak 1999 ketika ia menghabiskan waktu singkat bersama Dinamo Zagreb. Shin Tae-yong meminta pemain timnas Indonesia U20 meniru prinsip Lionel Messi dalam bermain sepak bola. Permintaan itu disampaikan dalam sesi perdana pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia U20 di Jakarta, Rabu 2 Februari. Menurut Shin Tae-yong, Messi punya gaya berbeda saat berada di atas lapangan. Pemain berjuluk Lapulga itu bermain cerdas karena berpikir dulu sebelum mengambil keputusan. Shin pun menilai sejak sebelum mendapatkan bola, Messi berpikir di mana saja letak gawangnya, kapan ia harus mengumpan dan mendribble, dan yang terpenting pandai membaca situasi. Pemerintah Arab Saudi sedang memanfaatkan momentum bergabungnya Cristiano Ronaldo ke Al Nassr dengan terus mengajak bintang-bintang Eropa lainnya untuk merumput di Liga Arab Saudi. Laporan dari El Mundo mengungkapkan nama-nama lain yang kemungkinan berkarir di Timur Tengah. 3 nama ini adalah rekan Ronaldo semua, yakni Karim Benzema, Luka Modric, dan Sergio Ramos. Jika mereka mau, maka mereka bebas memilih klub. Para pendukung Juventus sempat dibuat berharap saat Paul Pogba terlibat dalam pemanasan pada pekan ke-20 Liga Italia 2022-2023, Minggu 29 Januari. Kala itu, Juve harus mengakhiri laga di kandang sendiri dengan kekalahan memalukan dari Monza 0-2. Pogba yang sudah duduk di bangku cadangan, ternyata urung mendapatkan menit bermain. Cedera nyeri ototnya ternyata membuat Massimiliano Allegri belum bisa memainkannya. Striker AC Milan, Olivier Giroud memilih setia bersama Rossoneri dengan menolak tawaran dari tim Liga Inggris pada deadline day bursa transfer musim dingin 2023. Dikutip dari Football Italia, tim Liga Inggris yang melayangkan minat untuk membawa Giroud adalah Everton. Padahal,
Everton menawarkan gaji lebih banyak dengan nilai 8,5 juta euro atau sekitar 138 miliar rupiah per tahunnya. Sementara di AC Milan, pemain 36 tahun ini hanya menerima bayaran 3,5 juta euro atau 57 miliar rupiah per tahunnya. Klub Liga Premier Inggris, Bournemouth resmi menyelesaikan perekrutan gelandang internasional Pantai Gading, Hamid Traore dari klub Serie A, Sassuolo. Traore bergabung dengan kesepakatan pinjaman dan akan menandatangani kontrak 5 tahun saat kesepakatan tersebut menjadi permanen di musim panas. Kepindahan Jorginho ke Arsenal ternyata tidak diketahui semua orang, termasuk rekannya di Chelsea, Marc Cucurella. Cucurella kaget saat diberitahu bahwa rekannya itu dipastikan hengkang ke klub rival. Momennya saat itu ia sedang melakukan sesi wawancara dengan tim dari Gol. Pemain berusia 24 tahun itu ditanyai tentang pemain paling cerdas di dalam timnya. Cucurella menjawab, Jorginho pastinya. Jawaban tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak penanya yang mengatakan bahwa Jorginho bukan lagi pemain Chelsea sehingga jawabannya tidak valid. Saat jendela transfer musim dingin ditutup, beberapa pemain ditawarkan ke Manchester United. Sebab tim yang diasuh Erik ten Hag itu berupaya mengamankan finish 4 besar di paruh kedua Liga Premier musim ini. Menurut laporan ESPN, Weston McKennie dan Christian Pulisic termasuk di dalamnya. Tetapi McKennie kini telah resmi berbaju Leeds United, sedangkan untuk Pulisic, dia dikabarkan tidak bahagia di Chelsea. Presiden Leicester City, Ayawat Srivadhana Prabha, telah menghapus utang klub sebesar 194 juta pounds atau sekitar 3,5 triliun rupiah kepada perusahaan induk King Power International. Ini merupakan kedua kalinya transfer utang ke ekuitas terjadi sejak keluarga Srivadhana Prabha mengambil alih kepemilikan klub yang bermarkas di King Power Stadium ini. Sebelumnya, utang sebesar 103 juta pounds juga dilunaskan pada 2013 lalu. Barcelona telah setuju secara verbal untuk meminjam bintang 21 tahun tersebut dengan opsi pembelian, namun transfer tersebut gagal terwujud dan kini hari tengah transfer telah lewat. Direktur Barcelona, Mathieu Alemany, mengklaim kesalahan komputer mengagalkan usaha mereka merekrut Julian Araujo dari LA Galaxy. Kami gagal tepat waktu gara-gara komputernya error. Dengan keterlambatannya cuma 18 detik. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana keputusan FIFA. Setelah belum berhasil memboyong Nicolo Zaniolo pada bursa transfer Januari 2023, AC Milan tak menyerah. Mereka disebut akan kembali berusaha memboyong Zaniolo ke San Siro pada musim panas 2023 mendatang. Milan sendiri mungkin akan bisa mendapatkan Zaniolo dengan harga miring, sebab harganya akan turun kala itu. Hal ini tak lepas dari masa kontraknya yang tersisa setahun lagi di AS Roma. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!